Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafael Panjaitan dari Oceanografi A dan dengan NIM akhir 027. Jadi di sini saya ingin membuat video presentasi terkait untuk memenuhi syarat penugasan dari mitigasi bencana. Oke, di sini untuk mata kuliah itu mitigasi bencana dan untuk judulnya juga itu mitigasi bencana di Indonesia. Oke, pertama di sini ada pendahuluan. Di mana pendahuluan ini tuh langkah awalnya di mana Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia berdasarkan data Badan eh, Informasi Geospasial atau bisa disebut BIG pada tahun 2013. Jumlah pulau di Indonesia itu ada 13,466 pulau dan luas daratan itu sekitar 1.922.570 kilometer kilometer kuadrat dengan 37,1% dan luas perairan Indonesia itu sekitar 3.257.483 kilometer kuadrat dengan presentasi 62,9%. Dan pulau-pulau di Indonesia ini terbentuk pada tiga lempeng tektonik di dunia, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Eurasia. Dan kondisi tersebut ini menyebabkan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan gerakan tanah longsor. Selanjutnya, eh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disebut BMKG menjelaskan penyebabnya terjadi bencana yang diklasifikasikan menjadi tiga faktor. Jadi, penyebab dari terjadi bencana itu bisa disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama itu bencana dapat terjadi karena fenomena alam seperti tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, kekeringan, dan juga yang lainnya. Terus yang kedua, bencana dapat terjadi karena perbuatan manusia yang abai dalam menjaga lingkungan dan mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit. Yang dimana pada penyebab kedua itu perbuatan manusianya itu terlalu tidak peduli sehingga dapat terjadi sebuah bencana. Terus juga yang ketiga, bencana dapat terjadi akibat tindakan manusia terhadap lingkungan sosial seperti konflik antara rasial dan juga politik. Jadi faktor bencana ini juga bisa disebabkan di luar luar apa ya bahasanya? Kayak luar faktor alam. Jadi kayak di luar faktor alam juga dapat menyebabkan bencana seperti antara rasial ataupun politik gitu. Dari adanya dampak yang diakibatkan perlu adanya mitigasi yang dimana kebijakan pemerintah berlaku baik pemerintahan negara, pusat, daerah ataupun pejabat untuk dapat memberikan solusi yang jelas gitu terhadap bencana yang terjadi. Terus juga paradigma yang dahulu lebih bersifat responsif dan menangani bencana. Sekarang diubah menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif sehingga bencana dapat dicegah atau diminimalkan sehingga risikonya dapat dikurangi. Jadi untuk zaman sekarang itu kita lebih preventif yang dimana kita tuh bisa langsung mencegah dan meminimalisir terjadinya sebuah bencana dan mengurangi juga tingkat risiko-risiko yang tinggi. Terus juga salah satu aspek pengembangan pada mitigasi struktural yang tengah dilakukan saat ini oleh pemerintah bersama dengan berbagai lembaga dan juga organisasi adalah secara aktif menggunakan peta kerawanan bencana untuk mengidentifikasi wilayah yang berisiko dan mengembangkan strategi mitigasi. Terus juga pendidikan kepada masyarakat yang tentang bagaimana bertindak saat bencana terjadi juga penting. Jadi kayak dari pemerintahan ataupun semacam eh, kelompok ataupun ya dan sebagainya itu selalu memberikan apa namanya memberikan pendidikan ataupun kayak pembelajaran terkait gimana sih cara kita tuh untuk eh, memitigasi atau mencegah bencana alam sehingga ketika ada sebuah bencana kita tidak terlalu panik jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan gitu.
Terus juga peta segmentasi dan magnitudo maksimum subduksi Indonesia. Eh, Dapat dilihat bahwa wilayah zona subduksi ini memiliki potensi ancaman gempa bumi yang besar dengan magnitudo maksimum mencapai 8,7. Dengan adanya ancaman gempa bumi yang besar di zona Megatrus Selat Sunda, maka pemerintah tuh wajib menyediakan pelayanan meteorologi atau BMKG gitu. Oleh karena itu, peran Indonesia eh, di Tsunami Early Warning System itu sangat penting untuk mewujudkan ketahanan nasional. Indonesia juga diresmikan oleh Presiden SBY pada tanggal 11 November tahun 2008 di BMKG Pusat Jakarta mendapat berbagai bantuan mulai dari pengembangan alat-alat, terus juga kapasitas, terus juga donor dan organisasi internasional juga membantu pada saat itu. Terus juga negara Jerman dan organisasi lainnya menjadi pihak yang paling banyak berperan ataupun paling banyak berkontribusi pada target yang dimiliki oleh Indonesia itu dapat mendeteksi secara gempa bumi secara cepat dan memberikan peringatan peringatan dini gitu tsunami kepada stakeholder dan juga pemangku kepentingan. Jadi pada BMKG ataupun Inatius ini tuh selalu memberikan apa namanya warning ataupun peringatan kepada masyarakat terkait untuk memberitahu atau menginformasikan bahwasannya ini tuh terjadi tsunami dan kita juga langsung bisa mencegahnya secara cepat gitu. Terus ini ada peta sebaran gunung api di Indonesia, yang dimana peta sebaran gunung berapi ini tuh ada Jawa, Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, dan sebagian Kalimantan, yang dimana pada yang aku sebutkan itu memiliki signifikansi besar karena erupsinya itu dapat berdampak serius pada kehidupan dan juga ekonomi yang ada di Indonesia. Gunung berapi aktif seperti Merapi dan Bromo di Jawa serta Sinabung di Sumatera menyajikan tantangan dalam mitigasi bencana. Peta sebaran ini tuh menjadi instrumen vital untuk pemantauan dan tindakan pencegahan warga. Kerjasama antara pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memahami dan mengatasi resiko gunung berapi. Meskipun Indonesia menghadapi berbagai bencana alam, tapi masih perlu diatasi dengan namanya respon pemerintah yang proaktif dan terencana. Mirip dengan sistem Jepang yang efektif dalam pengenalan bencana dan konsep dibangun untuk bertahan, ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam menjaga keselamatan penduduk dan keberlanjutan lingkungan, terutama dalam konteks mitigasi bencana di gempa bumi. Terus juga di sini ada metode. Penelitian itu penelitian kualitatif, yang dimana tidak fokus pada pengukuran variabel-variabel tertentu, seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif, melainkan lebih fokus pada pemahaman konteks, makna, dan juga perspektifnya ataupun pandangan dari partisipan ataupun masyarakat gitu yang terlibat dalam fenomena sosial tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan itu pendekatan grounded theory, di mana pada pendekatan penelitian grounded theory ini suatu metode penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh dua sosiolog Amerika yaitu Barney Glaser dan juga Anselm Strauss pada tahun 1960-an. Metode ini tuh digunakan untuk memahami dan mengembangkan teori baru dari data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Grounded teori ini didasarkan pada prinsip bahwa teori yang muncul dari data lapangan itu lebih valid dan relevan daripada teori yang didasarkan pada hipotesis ataupun spekulasi dalam metode ini. Peneliti memulai penelitian dengan data mentah dan dari wawancara atau observasi dan secara bertahap mengembangkan suatu teori gitu. Lanjut kita masuk ke hasil pembahasan. Pada hasil pembahasan, pemerintah Indonesia ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Salah satunya itu dengan mengembangkan sistem peringatan yang lebih awal gitu dan memperkuat kapasitas penanggulangan bencana. Pemerintah juga melakukan berbagai program mitigasi bencana seperti pembangunan infrastruktur yang tahan bencana
terus juga program edukasi dan kesadaran masyarakat, dan juga pengembangan teknologi mitigasi bencana. Terus hal ini tuh termasuk memperkuat sistem manajemen bencana dan memperkuat koordinasi antar instansi dalam penanggulangan bencana dan meningkatkan peran masyarakat gitu dalam upaya pengurangan risiko bencana. Terus juga mitigasi non struktural ini mencakup upaya yang lebih bersifat preventif dan edukatif yang bertujuan untuk mempersiapkan dan melindungi masyarakat dari bencana. Terus kedua pendekatan itu sering dilakukan bersama-sama untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dalam mengurangi resiko bencana dan meminimalkan dampaknya. Terus mitigasi itu upaya yang bertujuan untuk menurunkan resiko dan dampak dari bencana. Sedangkan bencana itu memiliki tiga kelompok kategori: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Terus juga eh, bencana alam meteorologi ini tuh bencana yang berhubungan dengan iklim, umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Kalau yang bencana geologi itu bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Dan untuk kita memitigasi bencana ini tuh kita perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan terkait masyarakat ini itu untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran masyarakat eh, yang nggak punya pemahaman untuk memadai tentang apa sih yang harus dilakukan dalam situasi darurat gitu loh. Hal ini tuh mengakibatkan kesulitan dalam evakuasi dan merugikan upaya mitigasi. Terus juga kurangnya infrastruktur nih. Walaupun telah ada beberapa upaya yang membangun tanggul, sistem peringatan dini, dan infrastruktur lainnya, masih banyak juga wilayah yang tidak memiliki akses ke fasilitas ini. Jadi kayak sayang aja gitu. Terus juga beberapa daerah bahkan tuh masih kekurangan fasilitas seperti sarana medis, tempat perlindungan, dan juga masih banyak lagi. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim pada perubahan iklim ini tuh telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai. Hal ini tuh menambah tekanan pada upaya mitigasi yang sudah ada kebijakan dan koordinasi yang belum memadai. Dan ini daftar pesertanya. Terima kasih. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rafael Panjaitan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk dosen semuanya.